Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Kurnia Nugraha sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana, Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha bisnis saya, yaitu kemeja aparel. Terlihat bahwa di bawah ini terdapat sebuah foto dari usaha bisnis saya, dan di pojok kiri atas terdapat sebuah logo kemeja aparel. Selanjutnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan our team saya. Ini adalah our team saya. Saya sebagai team leader mahasiswa Universitas Mercu Buana. Yang kedua adalah Safa Bianca Maharani sebagai marketing dari Universitas Binus. Yang ketiga adalah Neneng Rokhayati sebagai pengatur keuangan dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Yang terakhir adalah dosen pengampu saya, yaitu Pak Hamdan SCMM, yang saya ditugaskan olehnya sebagai tugas besar 2 kewirausahaan 1. Selanjutnya adalah problems. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi dalam bisnis kemeja ini adalah perang harga terhadap kompetitor yang menjual bisnis yang sama. Yang kedua adalah menemukan pemasok atau supplier yang sesuai dengan harga dan dapat dipercaya dikarenakan supplier memiliki peranan yang penting dari awal mula usaha sampai seterusnya. Menemukan pemasok atau supplier memang menjadi salah satu hal yang terpenting dalam untuk usaha agar usaha kita terus berkembang ke depannya. Yang ketiga adalah kurangnya pelayanan toko dibandingkan pesaing yang memiliki pelayanan yang lebih baik, sehingga pelayanan menjadi lebih nyaman. Oleh karena itu, dalam usaha kita harus menemukan apa saja kekurangan kita dan apa saja kelebihan pesaing. Selanjutnya adalah solution. Cara mengatasi hal ini yaitu dengan menyesuaikan harga dengan pesaing dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang kedua adalah cara mengatasi kurangnya pelayanan, yaitu dengan memperbaiki apa yang kurang dari pelayanan dan melihat apa yang lebih dari pesaing. Yang terakhir adalah cara mengatasi supplier ini, kita harus sabar dalam mencari yang dapat dipercaya dan sebisa mungkin mencari supplier di sosial media. Selanjutnya adalah target customer. 65% mahasiswa mendominasi. Terlihat dari grafik, terdapat mahasiswa, pelajar, dan warga. 65% mahasiswa sangat mendominasi dikarenakan target kita adalah mahasiswa. Mahasiswa menurut kita adalah merupakan orang yang sangat membutuhkan kemeja. Maka dari itu target kita merupakan dari kampus-kampus terdekat dan kampus yang jauh, walaupun jauh tetapi kita mengincar dengan kota-kota besar, sehingga target mahasiswa ini tercapai. Terlihat bahwa 65% mahasiswa sangat mendominasi. Oleh karena itu target pasar yang paling penting adalah mahasiswa. Selanjutnya adalah market sizing. Sangatlah penting untuk dilakukan sebelum benar-benar meluncurkan produk atau layanan. Bahkan baiknya dilakukan sebelum proses pengembangan dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui potensi pengguna atau keuntungan yang nantinya bisa didapatkan dari penjualan produk tersebut. Dari market sizing tersebut terlihat dari ada SEM, TEM, dan PAM. Ada karyawan, mahasiswa yang warnanya hijau gelap, dan pelajar atau remaja. Terlihat dari SEM atau Serve Available Market, yaitu pelajar dengan nilai 40%, dan TEM Total Addressable Market atau karyawan sebesar 60%, dan PAM atau Potential Available Market yaitu mahasiswa sebagai 85%. Sudah dikatakan sebelumnya target kita adalah mahasiswa, jadi target kita ini sudah tercapai sehingga mendapatkan 85% dari keuntungan mahasiswa. Selanjutnya adalah competitor and positioning. Competitor and positioning ini saya mengambil dari pesaing sosial media, yaitu Instagram. Terdapat dari ada pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Pesaing langsung memiliki 4: Premium Underscore Flanel, Ragu Project, Kemeja Distro Murah, King Flanel. Mereka adalah pesaing langsung kita, yaitu sama-sama menjual kemeja yang sama. Sementara pesaing tidak langsung memiliki 2, yaitu Fuxor Flanel Shirt, Zizia.id. Kedua ini merupakan pesaing tidak langsung dikarenakan mereka menjual kemeja yang tidak sama, seperti mereka ini menjual kemeja wanita atau kemeja pantai, sehingga mereka dikatakan pesaing tidak langsung.
Selanjutnya adalah monetization atau business model. Sumber pendapatan yang dari kemeja aparel ini terlihat ada penjualan dan laba bersih. Terlihat dari 4 tahun terakhir, penjualan dari sumber pendapatan kemeja aparel terus meningkat. Terlihat dari penjualan yang merupakan masih kotor, belum terbagi-bagi. Jadinya penjualan merupakan suatu hal yang mutlak diketahui. Terdapat 2017 sebesar 20%, 2018 sebesar 45%, 2019 sebesar 50%, dan 2020 sebesar 60%. Laba bersih merupakan suatu hal yang sudah dibagi dari penjualan. Terdapat yang berwarna hijau muda sebesar 20%, 40%, 50%, dan 55%. Walaupun tidak signifikan, tetapi sumber pendapatan dari kemeja aparel ini selalu meningkat tiap tahunnya. Selanjutnya adalah milestone. Dari 4 tahun terakhir, milestone ini akan menjelaskan bagaimana kemeja aparel ini didirikan. 2017, pendirian bisnis. Kemeja aparel baru didirikan pada pertengahan tahun 2017. 2018, peningkatan laba. Bisnis kemeja pada tahun 2018 mengalami peningkatan penjualan. 2019, kerjasama dengan supplier. Bisnis kemeja aparel akhirnya bekerja sama dengan supplier yang dapat dipercaya dan memiliki kualitas bahan yang bagus. 2020, kemeja aparel melakukan ekspansi bisnis ke berbagai kota. Pada tahun 2020, kemeja aparel akhirnya melakukan ekspansi bisnis ke berbagai kota besar. Yang akhirnya kemeja aparel dikenal sampai saat ini. Funding needs and allocation, dana yang dibutuhkan. Pemasaran sebesar 1 juta rupiah, modal produksi sebesar 8 juta rupiah, pengembangan produk sebesar 3.500.000 rupiah, pengemasan produk 2 juta rupiah. Total dana yang dibutuhkan sebesar 14.500.000 rupiah. Selanjutnya adalah marketing and customer acquisition. Yang pertama adalah sosial media. Sosial media sangatlah penting bagi kita karena sosial media merupakan hal yang mudah dilihat bagi seluruh banyak orang bahkan dunia. Dengan sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter, siapa yang tidak memakai sosial media ini? Dengan menggunakan media sosial salah satu ini merupakan strategi mengakuisisi pelanggan. Yang kedua adalah email marketing. Kunci pengguna email marketing sebagai saluran komunikasi untuk mengakuisisi pelanggan. Yang ketiga adalah desain yang menarik. Dengan memiliki desain yang menarik, maka pelanggan pun senang melihatnya dan tertarik untuk melihat dan membeli dari produk kita. Yang terakhir adalah blogs. Dengan menggunakan blogs, maka kita mempermudah untuk mengakuisisi pelanggan. Seperti contohnya WordPress. Dengan WordPress kita bisa mencari dengan SEO, yaitu dengan mudah, dan menjadi target customer, yaitu mahasiswa. Yang terakhir adalah kontak details. Address Tangerang Dasana Indah, Blok PP 5, nomor 35. Phone number 085697486266. Email address kemeja@gmail.com. Website www.kemejaapparel.com. Sekian presentasi dari saya. Saya yakin apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat untuk kalian semua, asalkan apa yang saya sampaikan saat ini tidak hanya mendengarkannya, tetapi menerapkannya di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.